Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu bersama orang tua. Apa kabarnya? Kak Lastri yakin adik-adik sekolah minggu bersama orang tua pasti dalam keadaan sehat, sukacita, dan yang pasti tetap diberkati Tuhan. Kak Lastri atas nama pribadi juga mewakili tim guru DC Kids mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu, juga orang tua yang selalu setia untuk ikut ibadah online mulai dari bulan Maret yang lalu hingga hari ini. Adik-adik bersama orang tua, Kak Lastri infokan hari ini hari terakhir kita ikut ibadah online, karena minggu depan kita sudah mulai beribadah seperti biasa di gereja. Jadi pastikan adik-adik ikut ibadah minggu depan di gereja Kopilas. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Kakak Tessa sebagai pemimpin pujian. Hai. Lalu juga ada Kakak Rifka sebagai pemimpin pujian. Hai. Kemudian ada Kak Ivi sebagai pemain musik. Hai. Dan ada Kakak Evangelis Benalia Hulu sebagai pelayan firman. Kak Benalia ini melayani di GSRI Toman. Jadi pastikan hari ini adik-adik ikut ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kak Lastri ajak adik-adik bersama orang tua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata di tempat masing-masing, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu, kami mau mulai ibadah kami. Mari Tuhan urapi setiap kami, anak-anak sekolah minggu, dimanapun anak-anak berada bersama orang tua. Tuhan urapi agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kak Ena yang akan menyampaikan firman juga Tuhan berkati, biar firman hari ini boleh kami mengerti, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman yang ambil bagian dalam pelayanan juga Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, mari kita angkat pujian, segala puji syukur, dan hari ini kurasa bahagia. Mari kita bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
firman Tuhan. Siapkan hati dan Alkitabnya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, persiapkan hatimu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulang, siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Curahkan urapan-Mu Tuhan. Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua sehat, diberkati Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, perkenalkan kakak adalah Kak
sekolah minggu kamu. Nah, hari ini kakak diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik yang ada di rumah. Kakak senang loh melihat semangat adik-adik memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, Kak Ena ajak adik-adik berdoa. Yuk, sikap yang baik. Lipat tangan. Duduk boleh, berdiri juga boleh. Tundukkan kepala, tutup mata, dan berdoa. Kak Ena pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang bersama-sama di hadapan Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya, berikan kami pengertian yang baik tentang firman Tuhan. Berkati Kakak Ena yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga media yang kami gunakan saat ini, handphone, laptop, semua berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini pernah membuat papa dan mama sedih? Membuat papa dan mama sedih di rumah. Ayo, angkat tangannya. Siapa? Nah, Kakak Ena juga pernah buat mama sedih. Adik-adik, boleh nggak ya kita anak-anak buat hati papa mama sedih? Ayo dijawab, boleh tidak? Tidak boleh dong, iya kan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Kenapa kita tidak boleh buat papa mama sedih? Nah, yuk kita baca di dalam Alkitab kita. Yuk, siapa yang punya Alkitabnya? Boleh dibuka. Di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 12. Kakak Ena baca ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di dalam Ulangan 5 ayat 16 juga firman Tuhan berkata, Kakak Ena baca. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya adalah firman Tuhan yang akan Kak Ena sampaikan tentang menghormati orang tua. Apa adik-adik? Menghormati orang tua. Siapa orang tua kita? Yaitu papa dan mama. Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel, orang-orang yang mengikut Tuhan,
Untuk apa? Melakukan perintah mengasihi, ya, yaitu kepada sesama. Yang kita bahas hari ini adalah lebih kepada hubungan kasih kita kepada papa dan mama. Allah perintahkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk apa? Untuk menghormati orang tua. Adik-adik, menghormati orang tua artinya adik-adik mau melakukan apa dong? Kalau menghormati orang tua menurut adik-adik apa? Takut. Seperti takut kepada guru ketika belum mengerjakan PR. Nanti nilaiku kecil, nanti guruku marah. Begitu. Bukan. Tapi maksudnya di sini adalah menghormati, ya. Artinya perbuatan yang mengasihi orang tua. Siapa yang tahu contohnya? Perbuatan yang mengasihi papa mama. Misalnya, Kakak Ena kasih contoh ya. Saat papa mama minta adik-adik belajar. Misalnya, dia bilang kepada salah satu anak sekolah minggu, siapa di sini namanya yang namanya Abigail. Abigail, yuk belajar. PR sekolahnya dikerjakan. Abigail langsung kerjakan. Itu contoh yang pertama. Tidak bilang dulu, iya mah. Bilang iya tapi tidak dilakukan. Atau bilang, iya nanti. Padahal juga tidak dilakukan. Tapi saat papa mama minta misalnya, Abigail, kerjakan PR yang sudah dikasih ibu guru. Abigail langsung katakan, iya mah. Dan Abigail segera ambil buku dan mengerjakan PR sekolah. Contoh yang kedua, misalnya saat papa, mama minta adik-adik untuk beresin piring sendiri setelah makan. Nah, ada nih kebiasaan adik-adik nih ya, usai makan, setelah makan, taruh aja piringnya di situ. Ntar ada papa mama yang beresin. Hello, tidak boleh begitu. Yuk adik-adik belajar, bertanggung jawab, ambil piringnya setelah makan, bawa di tempat cucian. Ya, itu salah satu contoh lagi. Kemudian misalnya papa mama bilang, beresin selimutnya, rapihin bantalnya setelah bangun pagi dong. Adik-adik segera jawab, iya mama, iya pak, dan langsung lakukan. Kemudian mungkin papa mama bilang, ayo semua anak-anak, misalnya, ayo sebelum bobok malam, ayo kita berdoa. Adik-adik langsung segera, ayo mama, kita berdoa. Apalagi misalnya setelah bermain, ketika mainan kita berantakan, kemudian mama lihat, Abigail, tolong bantu mama beresin mainannya. Lalu adik-adik bantuin mamanya, rapihin mainannya, letakkan di tempatnya, dan simpan pada tempat yang biasa adik-adik ambil. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk perbuatan mengasihi papa mama. Ada satu lagi yang kakak Ena sampaikan. Siapa di sini yang lebih banyak waktunya main handphone, main game di handphone? Siapa? Angkat tangannya. Nah, adik-adik,
Kakak Ena mau sampaikan kepada adik-adik, yuk, ketika papa mama bilang, Abigail, misalnya Kak Ena yang tahu nama misalnya Abigail ya, siapapun nama teman-teman adik-adik, stop, ayo, handphonenya diletakin. Misalnya, udah bermain game, udah bermain handphone. Adik-adik bilang, iya mama, iya pak, dan langsung letakin. Dengarkan apa yang disampaikan papa mama. Itu adalah contoh-contoh bentuk perbuatan menghormati orang tua dalam tindakan sayang kepada mereka. Nah, ketika adik-adik melakukan apa yang diminta papa mama, mendengarkan apa yang disampaikan papa mama, hati papa mama senang, bahagia, dan selalu berdoa untuk kamu semua. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada anak-anak yang juga memberi contoh kepada kita dalam menghormati orang tuanya. Misalnya Daud. Siapa di sini yang tidak mengenal tokoh Alkitab Raja Daud? Daud selalu mendengarkan papanya Isai menjaga dan memelihara kambing dombanya di padang, memberikan makanan. Dia anak yang baik. Walaupun ada kakak-kakaknya, tetapi Raja Daud mau melakukan apa yang diminta papa mamanya. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf ya menunjukkan perbuatan yang hormat kepada ayahnya. Siapa nama ayahnya? Yakub. Setelah sekian puluh tahun tidak bertemu, ketika bertemu, apa yang dilakukan di hadapan Yakub ketika bertemu? Yusuf menunjukkan sikap yang hormat, penuh hormat kepada papanya Yakub. Siapa lagi? Ada Samuel. Samuel juga setelah lahir, sedikit sudah besar, kemudian ibunya Hana mengantarkannya kepada Elia menjadi pelayan di sana di bait Allah. Dan Samuel tidak melawan. Dia katakan iya, dan dia pergi mengikuti apa yang diperintahkan mamanya Hana. Satu tokoh lagi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini ya, menjadi manusia seperti kita, seperti adik-adik, dan ia melakukan apa yang diperintahkan Bapaknya. Ia mati di atas kayu salib untuk kakak dan adik-adik semua. Luar biasa. Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya, kepada Bapaknya yang di sorga. Adik-adik, selain kita menghormati orang tua dan menunjukkan sikap mengasihi papa mama, yang kedua adalah taat. T-A-A-T. Taat. Di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, yuk kita baca lagi Alkitabnya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kakak Ena baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa?
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mau agar adik-adik semua yang ada di rumah saat ini menjadi anak-anak yang taat kepada papa dan mama. Mengapa? Mengapa Tuhan Yesus minta kita anak-anak harus taat kepada papa mama? Karena ketika adik-adik sayang dan taat kepada papa mama, maka adik-adik menjadi anak-anak yang berhasil, diberkati Tuhan, pintar, dan Tuhan jagai adik-adik kemanapun adik-adik pergi. Satu lagi, ini harus adik-adik ingat. Kakak Ena mau sampaikan. Ketika papa mama sakit atau papa mama semakin tua, suatu saat nanti dan adik-adik sudah besar, ingat, tetap menghormati papa mama. Sayang kepada papa mama, taat kepada papa mama. Nah, siapa di sini yang mau sungguh-sungguh menghormati papa mama? Tadi ada 2 poin yang kakak Ena sampaikan. Saat kita menunjukkan menghormati papa mama, itu artinya adik-adik sayang kepada papa mama dan taat kepada nasihat papa mama. Adik-adik yang sering buat mama papa di rumah sedih, yuk belajar hari ini, jangan buat mama papa sedih lagi. Buang perbuatan yang membuat papa mama sedih. Dengarkan dan lakukan segera apa yang disampaikan papa mama atau apa yang diperintahkan papa mama kepada kita, kepada adik-adik. Ayat hafalan untuk kita hari ini, Efesus 6 ayat 2a dan ayat 3. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 2a dan ayat 3. Ayat 2a demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, terima kasih Tuhan, luar biasa ya. Berkat kita sebagai anak jika kita menghormati papa dan mama. Yuk ikuti kakak Ena. Efesus 6 ayat 2a dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita angkat pujian, kita katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau menebus dosaku. Kau menebus dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah.
tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah dengar firman yang boleh dibawakan oleh Kak Ena. Bapak, kami hari ini diingatkan untuk kami jadi anak-anak yang takut Tuhan, dengar-dengaran dan hormat orang tua. Maka Tuhan urapi, Roh Kudus memampukan kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan. Kami jadi anak-anak yang takut Tuhan, jadi anak-anak yang hormat orang tua, dengar-dengaran Bapak. Terima kasih untuk Kak Ena yang boleh membawakan firman Tuhan. Juga Tuhan urapi, perluas lebih lagi Bapak. Tuhan perbesar kapasitasnya Tuhan, sehingga Tuhan boleh pakai Kak Ena melayani Tuhan lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan Yesus